Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yasa acan tadusilyang malua salamiwathatang karoti so tathatanang yathanang icati diso. Orang yang berkelakuan buruk adalah seperti tanaman menjalar melua yang melilit pohon sala. Ia akan terjerumus sendiri seperti apa yang diharapkan musuhnya. Dikutip dari syair Dhammapada 162. Pertama-tama yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sedama yang berbahagia. Pada pagi hari ini, ya, kita bersama-sama berkumpul di sini. Bapak Ibu sekalian datang ke wihara, melakukan berbagai macam kebajikan. Ya, semoga dengan kebajikan yang dilakukan, perbuatan baik yang telah dilakukan, membawa kebahagiaan, membawa kesejahteraan, kegembiraan, dan kedamaian dalam batin Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama yang berbahagia, ya, pada pagi hari ini saya membawakan tema tentang gaya hidup. Itu yang akan saya bicarakan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama yang berbahagia, ya. Gaya hidup pada umumnya sering dianggap kata-kata yang ya mengenai atau mengungkapkan aib seseorang. Orang itu loh penampilannya begitu. Oh, orang itu loh gayanya begitu. Nah, secara tidak langsung dan pada umumnya kita menganggap gaya hidup itu sesuatu yang ya membicarakan kesombongan, kekayaan, kemewahan, keglamoran seseorang. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Gaya hidup ya itu adalah satu pola hidup, cara hidup seseorang. Tetapi ya memang ada beberapa di antara kita mungkin di sini yang hidup untuk gaya, bukan gaya untuk hidup. Begitu. Kadang demikian, ada demikian. Nah, gaya hidup ini sangat penting sekali, Bapak Ibu sekalian. Mengapa demikian? Ya, selain itu mencerminkan diri kita sendiri, tentunya kalau bisanya itu mencerminkan diri kita sendiri, apa yang kita lakukan itu ya seperti gaya hidup kita. Dan itu juga berhubungan dengan tujuan kita. Bapak Ibu sekalian, misalnya dulu sekolah pun ada gayanya hidupnya masing-masing. Kalau sekolah ya pakai seragam sekolah. SD baju putih merah. Kemudian ya perilakunya ya seperti pelajar. Barang bawaannya pun alat tulis, buku-buku pelajaran. Dan tujuannya adalah
lulus dari sekolah mendapatkan ijazah. Dan terus begitu. Nah, itu sangat penting sekali makanya gaya hidup ini. Tentunya gaya hidup ini bukan hanya sekedar kita menggunakan pakaian pada saat ini. Berdandan berhias bukan hanya sekedar untuk itu sebenarnya gaya hidup. Apabila kita mau menilik lebih dalam lagi. Tentunya dalam pandangan agama Buddha, gaya hidup itu ya untuk tujuan kita mencapai yang namanya pembebasan, akhir dari segala duka. Tidak lagi yang namanya terkena lahir, tua, sakit, dan mati. Apabila melihat gambar Patijak Samuppada, kita itu apabila Bapak Ibu bisa melihat ada seorang biku ataupun Sang Buddha sendiri keluar dari lingkaran tersebut. Nah, itu yang kita tuju. Gaya hidup yang kita lakukan sebenarnya untuk bertujuan terbebas dari segala duka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama yang berbahagia. Nah, artinya kita tahu bahwa pola hidup atau gaya hidup ini adalah satu pola yang kita jalani pada saat ini. Sekarang ini, Bapak Ibu berpenampilan sekarang, itu adalah gaya Bapak Ibu sekalian. Pola hidup Bapak Ibu sekalian. Dari cukurannya, potongan rambutnya, itu adalah semua dari pola hidup Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi sudah saya mengatakan bahwa yang sebenarnya gaya hidup ini adalah gaya untuk hidup, bukan hidup untuk gaya. Nah, mengingat atau bercermin pada kasus yang dialami oleh bos First Travel, gitu. Jika Bapak Ibu ingat kasusnya seperti apa. Nah, itulah gaya hidup. Memang gaya hidup di sisi lain sebenarnya adalah memiliki tujuan yang mulia. Tetapi karena kita bersinggungan dengan hal-hal duniawi, karena memang kita hidup harus bersinggungan dengan hal-hal duniawi, ya terkadang dalam hidup ini kita sedang mencari pencarian yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga menikmati berbagai kesenangan yang dihadirkan di dunia ini. Apabila tidak dikendalikan dengan baik, digunakan dengan sungguh-sungguh kehidupan ini, ya kita jadi melakukan tindakan yang tidak benar. Contohnya saja tadi yang saya katakan, gaya hidup terkadang membuat silau seseorang, gelap seseorang, sehingga hanya untuk demi kepentingannya saja, kepuasannya saja, hidup ya saat ini, manfaatkan saat ini, melakukan berbagai hal yang menyenangkan saat ini, tapi tanpa pengendalian, tanpa kewaspadaan, sehingga mungkin saja Bapak Ibu sekalian bisa juga mengalami seperti first travel tersebut. Ya, pada saat ini memang belum. Karena mungkin Bapak Ibu sekalian masih bersinggungan, misalnya saja dalam usaha, dengan uang yang masih misalnya miliaran lah. Tapi bagaimana kalau sudah bersinggungan dengan uang yang lebih banyak lagi, ratusan triliun misalnya. Itu berbeda lagi tekanannya, berbeda lagi kekuatan dari kekotoran batinnya. Demikian. Jadi, apapun kekotoran batin tersebut tidak mudah dikalahkan. Hari ini kita bisa mengalahkan, belum tentu besok bisa. Nah, demikian. Jadi, harus berhati-hati memang dalam hidup ini. Harus berhati-hati dan terus waspada, jangan sampai lengah. Nah, dewasa ini memang
gaya hidup itu lebih ke arah yang tadi hedonis. Semua orang menganggap bahwa tujuannya itu adalah mencapai pencapaian materi, kenyamanan dan kesenangan. Itu yang dicari. Ada gaya hidup yang asketis atau yang khusus seseorang mengabdikan dirinya menjalani jalan spiritual. Tapi kan di sini, ya di dunia ini orang yang menjalani kehidupan spiritual atau pertapaan tersebut jarang sekali. Sangga pun sudah berdiri 40 tahun, Sangga STI, ya anggotanya masih 93. Umatnya di sini beribu-ribu, tapi nggak tahu ada yang berkeinginan atau tidak. Ya, jarang sekali. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi, Bapak Ibu sekalian, orang yang gaya hidupnya lebih cenderung pada kesenangan, kenikmatan, dan tidak mau yang namanya terkena duka atau rasa sakit di bagian manapun itu, ya ketika mengalaminya tersebut, ya pasti akan sangat menderita. Tapi Bapak Ibu sekalian di sini sudah dari kecil dicekoki yang namanya hidup ini duka, hidup ini penuh penderitaan. Nah, jadi walaupun Bapak Ibu sekalian hidupnya sekarang glamor, mewah, tapi sudah mengerti bahwa hidup ini memang ada sisi dukanya. Nah, Sang Buddha lebih jauh mengatakan bahwa ada karma. Kemudian ada punarbawa. Dengan karma ini dan punarbawa ini, kita masih terus nanti kehidupan selanjutnya masih terus ada dan mengarungi ini. Jadi orang-orang yang hidupnya berkecukupan, mencari jalan, mencari celah. Oh, dengan cara banyak berdana, dengan cara melakukan sila dan lain sebagainya, nanti bisa aman dari kehidupan yang akan datang. Terutama menghindari kehidupan yang alam menderita. Nah, begitu. Jadi, sungguh sangat beruntung sekali di sini kita semua mengenal ajaran Sang Buddha, tetapi belum tentu mereka juga yang di luar sana mengetahui tentang hukum karma ini, punarbawa ini. Makanya mereka menganggap ya hidup ini hanya sekarang ini, sudah manfaatkan saja. Begitu. Jadi sangat bersyukur sekali kita ya bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Nah, oleh karena ajaran Sang Buddha mengajarkan tentang hukum karma, punarbawa, dan alam-alam kehidupan, makanya Sang Buddha berkata bahwa kehidupan ini dalam Alagadupama Sutta yang dikatakan kehidupan ini adalah terkena yang namanya Ataloka Dhamma. Kita hidup dalam dunia anicca, perubahan, tidak selamanya kita untung, kita bisa merugi, tidak selamanya kita bahagia, kita juga mendapatkan yang namanya rasa sakit. Kita tidak terus-terusan dipuji, tetapi suatu saat kita dicela. Posisi kita pun saat ini ada zamannya. Saat ini mungkin Bapak Ibu sekalian berada di posisi yang tinggi, tapi suatu saat pasti akan berada di posisi yang rendah. Posisi yang tinggi ini berbagai macam. Usia muda itu adalah dalam posisi kita tinggi, tapi pada saatnya nanti usia tua itu adalah posisi kita ada yang di bawah. Nah, mengetahui hal ini, makanya para Bapak Ibu sekalian sebagai umat Buddha harus mengetahui jalur kehidupan ini, jalan dari hidup ini bukan hanya jalannya kita sebagai manusia saat ini dan pada saat mati berhenti, tetapi Sang Buddha mengatakan ada dua jalan yang kita jalani saat ini. Itu adalah Pakatikmagga
atau jalan materi. Dan yang nomor 2 itu adalah jalan atau yang di istilah palingnya pati pada maga. Jalan kehidupan, jalan pelenyapan. Nah, jalan pakati maga ini, ya saat ini kita jalani sebagai manusia. Kita mencari penghidupan, kebutuhan sekaligus menikmati apa yang kita ingin menjadi hak kita. Kita memiliki indera ini, kita juga berhak menikmati kenikmatan yang diberikan oleh indera, bukan menolaknya. Nah, jalan pakati maga ini, jalan yang biasa ini, jalan materi ini, yang kita saat ini sedang emban, sedang kita jalani ini, ya kebanyakan kita lupa, kebanyakan kita hanya berfokus pada jalan ini saja, pakati maga. Tetapi jalan yang pati pada maga, yang adanya di dalam batin kita, yang tidak kelihatan oleh mata daging kita, itu biasanya dilupakan. Tetapi jalan pati pada maga ini, ya yang paling penting sebenarnya, yang paling penting dari pentingnya jalan pakati maga atau jalan biasa ini. Jalan pati pada maga ini ada di dalam batin kita, yang meneruskan kehidupan kita selanjutnya setelah kematian, ya jalan pati pada maga ini. Kedua jalan ini memiliki alurnya masing-masing, memiliki makanannya masing-masing, atau aharannya masing-masing. Tubuh kita ini memiliki makanannya masing-masing, yang setiap hari Bapak Ibu sekalian makan nasi, makan bakmi, makan daging babi misalnya, sehariannya itu demikian. Tetapi jalan pati pada maga ini, yang ada di dalam batin, ya juga ada makanannya, ada aharannya. Dalam Wisuda Maga yang mudah mengatakan bahwa batin ini ada makanannya. Yang pertama itu adalah makanan dari pasa atau kontak. Dengan adanya kontak, batin juga makan. Selain dari pasa, juga ada yang namanya cetana ahara, makanan bagi kehendak. Selain itu, yang terakhir, ada yang namanya winyana ahara, makanan bagi kesadaran. Semua ini saling berhubungan. Semua ini saling berhubungan satu sama lain. Dengan adanya kontak, makanannya itu adalah objek-objeknya, objek dari indera. Kontak itu bisa terjadi karena kita memiliki indera-indera, dan beserta objeknya, itu makanannya. Objek-objeknya tersebut itu makanannya. Dengan makanan itu, nanti timbullah yang namanya wedana, suka dan duka. Dengan adanya suka dan duka ini, perasaan senang dan tidak senang, timbul yang namanya tanha, nafsu keinginan kita. Ketika sudah timbul nafsu keinginan, itulah yang dikatakan yang nama cetana ahara, makanan bagi pemikiran-pemikiran kita. Dengan pemikiran kita nanti kita langsung bergerak melakukan apa yang kita inginkan. Nah, seperti halnya kita menjaga tubuh kita ini dari makanan, menjaga misalnya pola makan, berolahraga dan lain sebagainya, untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Demikianlah dalam makanan, memberikan makanan untuk batin. Kita harus memberi makanan yang untuk batin ini yang baik-baik, yang sehat-sehat. Apabila tidak memberikan makanan bagi batin ini yang baik-baik, yang sehat-sehat, ya seperti halnya jasmani.
Ibu bapak sekalian suka makan daging babi misalnya. Saking seringnya makan daging babi, lah kolesterolnya meningkat dan lain sebagainya. Tapi karena saking inginnya terus makan babi karena kecanduan sudah, ya sudah, begitulah. Penyakitnya juga menggerogoti. Nah, demikian pula dengan batin ini. Apabila Bapak Ibu sekalian lebih banyak mementingkan kesenangan Bapak Ibu sekalian, entah itu apapun itu, batin ini, tubuh kita memang terasa nyaman, tetapi batin ini yang tidak nyaman, kering, kemarau. Ketika suatu saat Bapak Ibu sekalian mendapatkan rasa sakit, ya paling mudahnya ditinggal orang yang dicintai, ya meratap, meraung, bersedih-sedih, begitu dan akhirnya. Jadi karena jalur kehidupan ini ada dua, jalur kehidupan ini tidak satu tapi dua. Kita hidup ini sekarang ini yang kita bawa adalah tubuh ini hanya bisa mempertahankan diri kita yang ada di dunia ini hanya sekitar rata-rata 75 tahun. Mungkin ada yang lebih bonusnya demikian, 80 tahun. Bahkan ada yang ya hanya 50 tahun. Dan lebih pendek lagi. Tubuh kita hanya mengantarkan pada kehidupan saat ini. Jalan materi hanya mengantarkan kita atau menemani kita pada kehidupan saat ini. Tapi kehidupan yang selanjutnya itu adalah jalan Patipatamaga ini. Yang terus mengantarkan kita ke kesadaran selanjutnya. Winyana ahara tersebut. Winyana ahara ini bisa berdiri, bisa mengantarkan kita ke alam selanjutnya karena ada penopangnya. Penopangnya ini adalah yang tadi, pasa dan cetana. Itu yang penopangnya. Ya singkatnya itu adalah karma yang kita lakukan beserta kebodohan itu sebagai pendorong jadi kesadaran kita. Nah yang kita antisipasi adalah kelahiran di alam yang menderita. Artinya, kita melakukan karma-karma yang baik saja, tidak yang buruk-buruk. Nah, dengan karma yang baik-baik tersebutlah, nanti menjadi pendorong Bapak Ibu sekalian, kesadaran Bapak Ibu sekalian, menjadi baik semuanya. Ketika sudah menjadi baik semuanya, maka, ya kelahiran yang akan ditujukan Bapak Ibu sekalian yang bahagia-bahagia. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, karena kehidupan ini Sang Buddha menggambarkan bahwa seperti halnya kita mengarungi samudra, saat ini kita juga mengarungi kehidupan ini. Yang kita tuju adalah pantai seberang, daratan, yaitu adalah pantai Nibbana. Walaupun Pakatimaga, walaupun jalan yang saat ini, jalan materi yang kita jalani adalah hanya sebentar saja, nanti sudah tua, umur 70 tahun meninggal, hanya sebentar segitu saja. Tetapi apabila tidak diperhatikan, tidak dijaga dengan baik-baik, tidak waspada dengan kepemilikan atas tubuh kita ini, rupa kita ini, dan menjaga indera-inderanya, maka yang seharusnya kita bisa, mungkin seandainya ini, selanjutnya, kelahiran selanjutnya kita ini seharusnya mencapai pantai Nibbana, tetapi terhambat. Karena kita terlena dan melakukan perbuatan buruk dengan tubuh jasmani kita ini. Yang seharusnya kehidupan yang akan datang bisa mencapai pantai Nibbana, tetapi karena melakukan perbuatan buruk, kita mampir dulu ke alam misalnya hantu. Tinggal di pohon-pohon yang meminta belas kasihan, keluargaku, tolonglah berikan pelimpahan jasa padaku. Padahal saya sudah memberi mimpi kepadamu, tapi kok kamu gak respon-respon juga ya. Nah, kan begitu. Ya, seharusnya demikian. Seharusnya kita bisa cepat melangkah mencapai pantai seberang, tetapi kita terhambat karena ya kesalahan kita sendiri dalam hidup ini.
Nah, jadi artinya Pakati Maga dan Patipada Maga ini saling berkaitan, saling mendukung satu sama lain. Jika Pakati Maga atau kehidupan yang saat ini kita jalani ini dengan benar, maka Patipada Maga juga akan terus menuntun kita. Kita tidak mampir ke sana kemari lagi, begitu. Nah, oleh karena Sang Buddha mengetahui ada dua jalur ini, maka Sang Buddha bagaimana caranya mengemas kehidupan ini agar cepat mencapai pantai bahagia, Patipada Maga ini, agar kita selalu berada dalam pelenyapan ini. Maka Sang Buddha mengemas beberapa latihan, beberapa cara atau pola hidup, gaya hidup, agar seseorang tetap berada di jalan ini. Ya, setidaknya walaupun tidak hari ini, ataupun hari berikutnya, tidak mencapai nibbana, pembebasan, tetapi setidaknya Bapak Ibu sekalian tidak mampir-mampir ke alam-alam yang menghambat Bapak Ibu sekalian mencapai pantai nibbana, mencapai atau berada tetap di jalan Patipada Maga. Makanya Sang Buddha memberi atau mengemas kehidupan ini, ada yang namanya kata gaya hidup seorang Pabajita, seorang biku. Gaya hidup seorang biku, ya Bapak Ibu sekalian sudah tahu. Aturannya itu ada di dalam Winaya Pitaka 227 sila. Kemudian tata cara kebiasaannya pun ada, cara makan pun ada, cara berpenampilan pun ada, busana yang digunakan pun berbeda dengan busana Bapak Ibu sekalian. Jadi kami juga memiliki gaya hidup mas juga, bukan hanya Bapak Ibu sekalian. Tetapi Sang Buddha mengerti bahwa tidak semua di antara kita semua di sini, siswanya Sang Buddha, ketertarik atau ingin menjadi seorang yang mengikuti gaya hidup dari Sang Buddha, Pabajita, kehidupan samana. Jika saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, mau tidak? Pasti Bapak Ibu sekalian hanya melihatkan gigi yang putihnya saja, cengar-cengir begitu. Nantilah bantenya begitu. Oleh karena mengetahui bahwa siswa-siswanya ini juga ada yang belum tertarik menjalani kehidupan Pabajita, makanya Sang Buddha menerapkan atau menganjurkan siswanya, umat awam khususnya, untuk berlatihan bertahap. Ya, untuk umat awam latihan bertahap pertama itu adalah Pancasila. Nanti dinaikkan lagi, kalau ada yang tertarik lagi untuk lebih tinggi lagi, ada yang namanya Atasila, melakukan 8 sila. Atau yang mau hanya melakukan, tidak setiap hari melakukan Atasila, itu pada saat bulan purnama, Uposatasila, begitu. Melakukan Atasila pada saat bulan-bulan purnama atau Uposata. Demikian. Latihan bertingkat itu sebenarnya, ya, untuk sebenarnya membuat kita tertarik saja. Membuat kita tertarik akan menjalani kehidupan menjadi petapa. Dari 5 sila, seseorang sudah merasakan manfaatnya, akan lebih tertarik lagi. Coba saya menjalankan Natasila. Setelah menjalankan Natasila beberapa waktu, oh ternyata manfaatnya lebih besar lagi ya. Coba saya melakukan, ya, ikut Pabaja yang 2 minggu, Samanera begitu. Ataupun bagi yang mereka yang ingin jadi, coba saya merasakan kehidupan seorang biku, pergi ke Thailand. Nah, pada saat ini kita beruntung, tahun atau bulan yang lalu ada Pabaja biku di sini untuk pertama kalinya, sangat beruntung sekali. Nah, sebenarnya hanya latihan-latihan bertahap itu, ya, cara Sang Buddha untuk menarik siswanya agar masuk dalam kehidupan Pabajita. Ya, yang Sang Buddha mengatakan bahwa Sang Buddha beranggapan, Sang Buddha punya pemikiran bahwa kehidupan Pabajita ini adalah kehidupan yang paling ideal. Idealnya karena kehidupan Pabajita dalam Samanya Pala Sutta
bukan hanya ya kebahagiaan-kebahagiaan seperti mendapatkan makanan, tidak perlu repot-repot lagi seperti umat awam, tetapi kehidupan Pak Bajeta ini memang ditujukan langsung untuk mencapai akhir dari segala duka ini. Jadi kita tidak hidup lagi sebagai sesuatu, sebagai seseorang, sebagai misalnya kita saat ini, sebagai si A, si B, dan si C. Nah, begitu. Itulah pola hidup atau gaya hidup yang diberikan Sang Buddha. Dikemas sedemikian rupa. Yang paling ideal itu gaya hidup seperti seorang samana, menjadi biku. Nah, tetapi karena tidak semuanya berkeinginan tertarik menjadi seorang samana, dan di antara kita juga masih berkeinginan untuk menikmati usia panjang, kebahagiaan, terlahir di alam surga seperti apa. Jadi Sang Buddha memberikan kemasan-kemasan pola hidup, gaya hidup ya seperti Atasila, Pancasila, Uposatasila, demikian. Nah, kebanyakan dari kita melakukan Atasila itu yang paling dituju itu adalah sila ke-6. Saya melakukan sila Bante, tidak makan setelah lewat tengah hari. Ya itu aja yang dicapai, tapi yang lainnya tidak. Ya, yang lainnya tidak begitu. Ada demikian umat demikian mengatakan demikian. Nah, ya sedangnya kalau melakukan Atasila jangan yang ditonjolkan hanya tidak makan setelah tengah hari, tetapi yang lainnya juga ditonjolkan, diucapkan kepada yang lainnya juga. Begitu. Nah, jangan hanya tidak makan setengah hari begitu saja. Kalau sudah hanya mengatakan demikian, ya sama saja itu seperti halnya hidup untuk gaya. Atasila itu hanya untuk diet, bukan untuk yang lainnya. Nah, ya, inilah Bapak Ibu sekalian, gaya hidup, pola hidup yang diberikan Sang Buddha. Bahkan Sang Buddha sampai menyentuh bagaimana caranya mengatur ekonomi, mengatur jalannya keuangan para umatnya. Seperti contohnya dalam Sigalaka Sutta dari Dika Nikaya demikian. Sang Buddha menyarankan pemuda Sigala untuk mengatur pendapatannya menjadi 3 bagian, untuk dirinya sendiri, untuk modal usaha, dan untuk keadaan darurat. Selain itu juga Sang Buddha menyarankan kepada pemuda Sigala untuk menghindari hal-hal yang membawa pemborosan hartanya, dan juga apa yang bisa menjaga hartanya, begitu. Nah, bisa dibaca dalam Dika Nikaya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Sang Buddha tidak hanya memperhatikan, tidak hanya kaku, memperhatikan gaya hidup untuk pembebasan harus jadi samana. Tetapi Sang Buddha juga memikirkan, tahu perasaan dari umat-umatnya bahwa tidak semuanya tertarik. Jadi Sang Buddha membuat satu latihan-latihan bertahap bagi umatnya. Nah, nanti pada saat waktunya pasti. Jangan dikira tidak pasti, jangan dikira tidak akan menjadi seperti saya ini, Bapak Ibu sekalian. Suatu saat pasti. Pada saat momennya pasti, yang dikatakan adanya sang wega, kemendasakan atau dorongan dari batin, nanti pasti Bapak Ibu akan alami. Nah, sebelum menunggu yang namanya, katanya kalau sudah menunggu itu yang namanya, ya nunggu untung-untungan, tetapi sang wega itu bisa dilatih, bisa dibuat, bisa dikondisikan. Jadi dengan latihan-latihan bertahap itulah akan mengkondisikan sang wega Bapak Ibu sekalian muncul dalam batin Bapak Ibu sekalian, sehingga nantinya bisa menjalani kehidupan ini sebagai seorang samana, kemudian bisa menapaki yang namanya pantai nibbana. Nah, itu yang kita inginkan selama ini. Jadi tetaplah waspada dalam kehidupan saat ini. Kehidupan ini adalah anicca, terkena loka dhamma, turun dan naik. Jadi seharusnya tetap waspada, jangan sampai lengah. Jangan sampai lengah, karena dengan kelengahan akan menghambat kita pada jalan pembebasan. Tetapi bagi mereka yang tidak lengah,
mereka akan terus berjalan dalam jalan Patipadamaga, dan pada saatnya nanti akan mencapai yang namanya Nirodha Samapatti, keadaan kondisi yang tidak ada duanya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga kita dalam hidup ini tidak melakukan perbuatan buruk seperti halnya tanaman yang melilit pohon salah, yang membuat pohon salahnya kering, seperti halnya kita melakukan perbuatan buruk, yang membuat jalan hidup kita menjadi kering, menjadi tidak subur, menjadi terhambat. Oleh karena itu, lakukanlah perbuatan baik sekuat mungkin dan lakukan usaha yang terbaik untuk kehidupan saat ini. Nah, semoga ini menjadi kekuatan, menjadi keyakinan dalam Bapak Ibu menjalankan kehidupan ini, dan tentunya selalu berkeyakinan dalam Tiratana, Buddha Dhamma dan Sangha, dan semoga cita-citanya segera terlaksana. Sabe sata bahwan sekitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.